dalam hidup kami. Bapa, sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami datang, kami mau mengucap syukur karena Tuhan sangat baik, teramat baik dalam hidup kami. Biarlah setiap kehadiran kami Bapa itu benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Kami bawa korban syukur kami yang terbaik kepada Tuhan. Melalui tubuh, roh, dan jiwa kami mau kami persembahkan kepadamu ya Bapa. Sebelum itu ampuni segala dosa dan kekurangan kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan membawa korban yang harum di hadapan-Mu Bapa. Dan setiap Tuhan Yesus, persembahan kami menjadi dupa yang berbau harum di hadirat-Mu. Lawan ibadah kami Tuhan di sore hari ini. Ambil alih Tuhan dari awal pertengahan sampai kesudahannya. Biarlah hadirat Tuhan memenuhi kami, memenuhi ruangan ini Tuhan. Engkau mengurapi kiri kanan muka belakang Tuhan, semuanya, bahkan yang hadir diurapi oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Dan juga hamba-hamba-Mu yang akan melayani pekerjaan Tuhan sore hari ini sebagai pemain musik, worship leader, singer, dan juga pemandu multimedia, sound system, penerima tamu, dan juga pendoa syafaat, penerima kolektan. Semua hamba-hamba-Mu juga terlebih Pastor Debbie Basir yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Semuanya diperlengkapi Tuhan dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, sehingga kami semua diberkati lewat pelayanan mereka. Dan kami semua pulang dari tempat ini berbeda dengan ketika kami datang. Kami membawa sorak-sorai kemenangan yang sudah kami terima lewat ibadah yang luar biasa ini, karena Tuhan Yesus hadir di ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa yang bukan berasal daripada Tuhan yang masih coba-coba ada di tempat ini, terlebih di ruangan hati kami tolak, patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami juga berdoa buat teman-teman kami, jemaat-Mu yang masih di perjalanan. Tuhan tolong hamba-hamba-Mu juga tiba di tempat ini dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, kami mau beribadah, kami mau menyenangkan hati Tuhan, kami mau mengucap syukur, dan kami mau diberkati. Kami buka ibadah sore hari ini di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Amin. Puji Tuhan. Boleh dengan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita saudara. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, selamat sore dan selamat datang, selamat kita beribadah. Mari siapkan hati kita akan sembah Tuhan.
ada di tempat ini, di titik ini Tuhan, kami tahu bahwa ada kuasa-Mu, ada kasih-Mu yang menjamah setiap hidup kami. Sebab itu kami katakan bahwa tidak ada yang seperti Engkau yang mampu sanggup menjamah setiap kehidupan kami. Kau boleh mengubahkan setiap hidup kami. Kau boleh membawa kami naik Tuhan. Kami tahu bahwa ada kuasa-Mu yang memampukan kami. Terima kasih. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity long and find
berjumpa dengan Tuhan secara pribadi sore hari ini. Jamah setiap kami Tuhan, hadirat-Mu yang membuat kami kuat, hadirat-Mu yang membawa pertobatan dalam hidup kami. Sia-sialah ibadah kami jika kami tidak berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Mari buka hati Saudara, katakan Tuhan, jamah aku Tuhan, kami rindu Engkau Tuhan. Haleluya. Jangan biarkan ibadah ini menjadi sia-sia. Buka hati, katakan jamah Tuhan, jamah Tuhan, jamah kami Bapa, jamah setiap hati sore hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan hari ini kami tidak membawa persoalan kami kepada Tuhan. Kami bawa ucapan syukur hari ini kepada Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Seringkali karena masalah persoalan membuat kami tidak bisa melihat anugerah-Mu. Terima kasih buat keselamatan yang sudah Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, kalau sore ini kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami Roh Kudus, karena kami tahu tanpa mengurapi Roh Kudus semuanya akan sia-sia. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, berbicara bagi kami, sampaikan isi hati. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya Tuhan di tengah kita memberkati kita bersama. Amin. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Iya, saudara, tema dari gereja ini bulan ini adalah fokus, ya. Saya percaya kita semua mengerti artinya fokus, ya. Coba saudara lihat kepada saya, fokus. Ya, jangan lihat kanan kiri, tetapi kita mau fokus. Nah, ketika kita fokus, maka kita dapat melakukan yang terbaik. Kita dapat mendapatkan sesuatu yang terbaik. Dan minggu ini subtemanya adalah tentang bagaimana kita ini menjadi pemberita-pemberita Injil. Ya, agak berat sih ini temanya. Siapa yang sudah siap menjadi pemberita Injil? Itu kan saya bilang kan berat, nggak ada yang siap. Jadi bagaimana? Kita melanjutkan atau kita ganti tema? Nanti saya dimarahin Pak Abraham loh. Iya, tidak serumit yang saudara pikir. Wah, memberitakan Injil itu berarti menjadi penginjil. Wah, berarti saya sekolah Alkitab nih kayak Bu Dedi. Nggak usah. Apalagi di masa, di era hari-hari ini bagaimana media itu begitu luar biasa Tuhan pakai untuk memberitakan Injil. Ya, kita semakin mau mengerti apa rencana dan kehendak Tuhan. Saudara, pelayanan itu bukan ketika saudara berdiri di mimbar seperti saya. Pelayanan itu bukan hanya ketika saudara menjadi singers atau worship leader. Tapi pelayanan yang sesungguhnya itu bagaimana hidup kita ini bisa berdampak dan memenangkan jiwa. Tema yang diberikan saya sore hari ini ayatnya adalah Yesaya 52. Kita akan lihat bersama ya ayat yang ke-7. Tetapi saya rindu kita baca dari ayat yang pertama supaya kita mengerti. Kalau saudara baca firman, jangan cuma baca satu ayat, tapi baca satu perikop itu, supaya jangan di stabilo yang enak-enak atau di stabilo warna orange. Padahal itu ada sejarahnya. Kita baca dari ayat yang pertama saja sampai ayat yang ke-7. Judul perikopnya di sana, Tuhan menyelamatkan Sion. Ya, Tuhan menyelamatkan Sion. Dan ini perikop berbicara tentang bagaimana Tuhan bangkit
menaklukkan musuh-musuh umatnya, dan dia menyelamatkan umatnya. Berapa banyak di sini yang tidak ikut channel di Mesbah Doa saya, angkat tangan. Yang lain ini tolong like dan subscribe channel saya Debbie Basjer TV ya. Ayat yang pertama berkata begini, ya, terjagalah ya, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Ya, kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama, jadi bukan cuma saya, saudara juga harus baca. Ulangi 1, 2, 3. Terjagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus. Sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Ceritanya Sion pada waktu itu adalah kota Allah, baik suci, tetapi direbut, saudara. Jadi yang tadinya tempat itu menjadi tempat pusat penyembahan kepada Allah, menjadi tempat penyembahan kepada berhala. Yang ikut Mesbah Doa pasti ngerti, karena setiap malam kita membahas tentang kisah dari bangsa Israel. Ayat yang kedua berkata di sana, kebaskanlah debu daripadamu, bangunlah hai Yerusalem yang tertawan. Itu udah pada gak baca? Baca lagi sama-sama ayat 2. Kebaskanlah debu daripadamu, bangunlah hai Yerusalem yang tertawan, tanggalkanlah ikatan-ikatan dari lehermu, hai putri Sion yang tertawan. Ayat 3. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu dijual tanpa pembayaran, maka kamu akan ditebus tanpa pembayaran juga. Ayat 4. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dahulu umatku berangkat ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Lalu Asyur memeras dia tanpa alasan. 5. Tetapi sekarang, apakah lagi urusanku di sini? Demikianlah firman Tuhan, umatku sudah dirampas begitu saja. Mereka yang berkuasa atas dia memegahkan diri. Demikianlah firman Tuhan, dan namaku terus dihujat sepanjang hari. 6. Sebab itu umatku akan mengenal namaku, dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara, ya aku. 7. Betapa indahnya kelihatan dari puncak-puncak bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang menggambarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Nah, pemberitaan dengan tema sore hari ini adalah kita menjadi pembawa kabar baik, terutama dengan era ya media sosial yang begitu luar biasa hari ini. Ketika bangsa Israel itu mereka tertindas, ditekan, bahkan diperbudak, Tuhan melepaskan mereka, saudara, ya. Dan saya percaya kita semua juga, ini bicara tentang kita Israel rohani. Tuhan mau melepaskan saudara dan saya. Berapa banyak di antara saudara yang masih terikat dengan dosa dan kau berkata, saya tidak mampu Tuhan. Tuhan sanggup. Katakan, Tuhan sanggup. Saya bersyukur kemarin ada seorang pria yang WA ke saya, Bu, terima kasih, saya dulu adalah seorang homoseksual yang pernah mengadu ke ibu, dan sekarang saya sudah lepas dari dosa itu. Bahkan saya sekarang dipakai Tuhan membangun mesbah di tengah keluarga saya. Dan puji Tuhan, Bu, sekarang saya sudah menemukan wanita idaman saya, dan dia mau menerima saya apa adanya. Waktu Tuhan memulihkan, maka dia juga menyertai dengan sempurna. Tidak ada perkara yang mustahil. Jadi yang merasa setengah-setengah, ya, Tuhan sanggup memulihkan. Jangan bilang nggak bisa, Bu. Ya, saya sudah berlahir begini. Kuasa Tuhan itu sanggup memulihkan. Nah, ketika kita sudah dipulihkan, kita ini harus menjadi alat untuk memberitakan kabar baik itu. Saudara, Alkitab berkata, sungguh alangkah indahnya, ya, kedatangan kelihatan, ya, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit, kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik. Apa kabar baik di dunia ini? Cuma satu, yaitu firman Tuhan.
Semua kabar yang kita dengar itu buruk. Baru mau bernapas lega nih, corona udah mau pergi, sudah diberitakan akhir Desember akan datang varian baru. Coba, apa orang nggak gemeter lagi sekarang? Ya baru mau seneng, varian baru lagi datang. Ya, tetapi mari kita belajar memperkatakan firman. Kalau kita dengar semua berita-berita yang begitu, semakin membuat iman kita terpuruk, kita tidak akan bangkit. Makanya banyak dengar firman dan jadilah pemberita firman. Katakan amin. Bagaimana Bu menjadi pemberita firman? Apakah saya harus khotbah, belajar Alkitab? Tidak perlu. Contoh, saudara lagi di tengah keluarga, terus bergosip di keluarga, katanya Desember kita nggak bisa Natalan loh. Kenapa? Ada varian baru loh. Saudara ngomong, perkatakan firman Tuhan. Tuhan menjanjikan semua yang baik bagi kita. Perlindungan Tuhan, pemulihan dari Tuhan itu yang sempurna. Kalau didengung-dengungkan, nanti variannya nggak ada jadi ada. Benar nggak? Karena apa yang kita perkatakan itu yang akan terjadi. Saya ini bersyukur saudara, saya kemarin, haleluya, saya lama tidak berjumpa dengan saudara. Ya, kemarin saya puji Tuhan pelayanan di Amerika 1 bulan. Ya, tapi mau saya tidak boleh bawa saudara. Ya, karena pemeriksaannya lagi ketat. Rencana saya mau bawa coklat buat saudara. Tapi kalau diperiksa di bea cukai, tidak usah lah. Semua kena pajak sekarang. Iya, saya bersyukur. Kenapa saya bisa diundang saudara? Karena apa yang tidak pernah saya pikirkan, ternyata Tuhan sediakan bagi mereka yang selalu setia memberitakan Injil kebenaran. Dan ini bukan cuma tugas saya atau tugas Pak Abraham sebagai gembala atau pendeta. Ini tugas setiap kita. Tuhan bilang ladang menguning tetapi penuainya sedikit. Saya itu diundang ke Amerika itu, yang ikut channel saya pasti sudah tahu ya, oleh seorang jemaat Misbah Doa. Saya ini bersyukur, kemarin ke Semarang makan di restoran, pemiliknya jemaat Misbah Doa, minta foto, terus dikasih kue oleh-oleh. Puji Tuhan, haleluya 12 kali. Pokoknya kemana ketemu Bu, saya jemaat Misbah Doa. Ya, saya jemaat Misbah Doa di Amerika makan di restoran ketemu, aduh Bu Devi, saya tuh lihat di IG ibu lagi ada di Amerika loh, tapi saya nggak tahu ibu lagi di kota mana. Saya cuma berdoa, Tuhan aku pengen ketemu Bu Devi di Amerika. Kalau Tuhan izinkan maka ketemu di restoran, dibayar. Haleluya, dia minta foto terus dibayar. Bersyukur, kenapa? Karena bagi orang yang memberitakan firman Tuhan, orang melihat kedatangan kita itu, Alkitab bilang betapa indah. Loh, jadi saya tuh datang, orang bilang wah indah loh kedatangannya Bu Devi ini. Bayangkan saya diundang ke Amerika sama jemaat Misbah Doa. Ceritanya waktu itu ibu ini kena COVID, lalu dia pengen saya doakan karena dia diberkati dari kesaksian saya di YouTube. Lalu dia telepon suaminya, Bu bisa doakan istri saya kena COVID. Ya sudahlah, tanpa bertanya macam-macam saya doakan. Begitu saja selesai. Saya juga tidak simpan nomor HP-nya karena memang yang masuk ini, ya tolong yang konseling yang belum dibalas mengerti, ini sudah 10.000 lebih. Saya juga manusia, punya rasa, punya hati, jangan samakan dengan pisau belati. Ya, saya menyempatkan waktu membalas semua. Hari ini saya khotbah 5 kali loh. Ya, dan saya harus membalas kalau malam itu udah mau tidur, balas satu persatu. Telepon yang penting-penting saya periksa yang penting-penting. Kalau yang alay-alay saya nggak balas. Ya, contoh Bu, saya punya tunangan. Sekarang kita sudah tunangan, tapi tunangan saya itu mesra-mesra sama cewek lain. Saya balas, lupakan dan putuskan. Masih kirim video, ini tunangan saya Bu, masa cuma begitu? Males kan balas yang begini, udah ngerti kan kebenaran. Ngapain lu baru tunangan, dia sudah mesra sama cewek lain, apalagi kalau udah nikah, bener gak bapak-bapak? Gak ada yang ngakuin bapak-bapak ini. Iya, baru tunangan aja udah kayak begitu. Iya, orang tuh kalau sudah menikah biasanya akan lebih pudar kan kadar cintanya. Kecuali saya sama suami saya. Masalah buat lo. Ya, jadi saudara, sampai di mana tadi? Ya, banyak yang masuk itu WA, jadi saya balas satu persatu. Lalu orang itu telepon, saya berdoa sehingga cerita dia disembuhkan dari COVID. Lalu bulan Agustus dia WA saya, Bu,
Ya, ibu mau nggak datang ke Amerika? Istri saya ulang tahun yang ke-50. Saya bilang kayaknya tidak mungkin. Saya nggak punya visa. Ulang tahunnya kapan? September. Dia ngomongnya Agustus. Kan tidak masuk akal, saudara. Tapi saya cuma bahas, kalau Tuhan berkehendak pasti terjadi. Kalau tidak juga enggak. Karena memang saya juga nggak niat. Kenapa? Saya udah malas terus visa, ditolak terus. Nama saya Pasir, dipikir ponakannya Abu Bakar. Ya, jadi saya tidak diterima. Jadi saya bilang gitu, nanti aja kalau Tuhan berkehendak ya pasti saya datang, kalau enggak ya udah. Saya coba ya lewat online daftar visa, dibalas dari kedutaan, wawancaranya nanti Desember, mau berangkatnya September. Tapi karena kuasa Tuhan yang turut bekerja, tanggal 19 Agustus saya sudah terima visa. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Kenapa? Yang mau datang ini pembawa kabar baik. Ya, kita tuh ikut Tuhan tuh luar biasa. Akhirnya saya telepon, oke, saya bisa visa sudah di tangan. Oke Bu, ya dikasih pesawat bisnis kelas. Coba saudara, baru pertama kali ke Amerika, bisnis kelas Qatar yang terbaik. Saya belajar di YouTube dulu tombol-tombolnya itu. Takutnya salah pencet, pintu darurat terbuka, habis. Ya, karena banyak pencetan saudara, salah pencet kursinya lurus. Apa ini ya? Jadi jangan terlalu beso lah ya. Ada YouTube biar kita tuh pintar, amin. Jadi pramugarinya datang excuse me, dia menerangkan, saya bilang saya sudah tahu. Iya, cuma kalau tetap bisa pesan makanan tetap bingung. Nggak ngerti nih makanannya apa, terus pokoknya makan aja. Akhirnya saya pelayanan ya, Tuhan izinkan ke sana. Saya melihat tadinya saya tidak pelayanan ke sana, memang cuma datang di acara ulang tahun. Dan saya bukan tipe yang, Pak saya mau ke Amerika nih, bisa nggak saya khotbah di gereja Bapak? Saya percaya waktu Tuhan mempercayakan kita, Tuhan yang akan buka jalan. Amin. Nggak usah cari-cari, nanti Tuhan yang kasih. Benar, Bu, Ibu kan kesini gini tanggal sekian ya. Tadinya saya minta cuma 2 minggu, tapi dia bilang, Bu, ke Amerika itu lama, terbang di udaranya lama, masa cuma 2 minggu? Ya belum selesai jet lag, udah pulang lagi, jet lag lagi, pusing. Jadi ya udah Ibu 3 minggu ya, oke lah saya 3 minggu. Waktu kita mau berangkat tes PCR, hasilnya positif. Saya ini sudah kena COVID 2 kali, bintang 2 sudah saya. Tiba-tiba positif itu kan, masa saya bintang 3. Dan saya itu tidak merasa sakit, tidak merasa apa. Kita PCR di rumah sakit, belum dapat hasil dari rumah sakit. WA saya bunyi, ting, saya baca, Kemenkes RI, Debbie Basdir, Anda terdata sebagai pasien COVID. Waduh, jadi Anda tidak boleh pergi kemana-mana, Anda harus isolasi. Waduh, saya bilang suami saya, ya tidak jadi kita berangkat ke Amerika, memang Tuhan tidak berkehendak. Saya telepon ke Amerika, Bu, kita reschedule ya, tiket di cancel dulu sementara, di cancel. Tapi malam itu yang undang saya ngomong, Bu, Ibu kayaknya besok harus PCR lagi. Kenapa? Memang biasa terjadi kesalahan begitu, Bu. Ya udah, kita coba lagi PCR ke tempat lain besoknya. Saya tanya dulu, Mbak, kalau saya PCR di sini, nanti hasilnya tiba-tiba negatif, langsung diperbaiki online nggak sampai di Kemenkes sana? Karena peduli lindungi saya begitu saya klik udah warna hitam, saya nggak boleh kemana-mana. Jadi dia bilang, oh iya Bu, kita langsung online. Begitu Ibu negatif, kita langsung laporkan langsung ke Kemenkes semua data Ibu. Oke, saya mau. Kita tes PCR lagi hari itu. Berapa jam kemudian keluar hasilnya negatif. Memang Indonesia ini negara berflawan. Jadi mengerti saja lah ya. Dalam waktu 1 hari bisa positif negatif. Saya tanya, kenapa bisa begini Mbak? Oh, karena memang ukuran standar CT berbeda. Saya di rumah sakit, CT saya 38,5. Itu dipositifkan. Di klinik itu kami standarnya 35 sudah negatif, Bu. Tapi di Amerika itu saya cerita begini, mereka bilang gini, orang Indonesia tuh pintar-pintar ya Bu, ngerti CT apa, 38, 35, kita nggak ngerti loh, kalah canggih. Orang Amerika nggak ada aplikasi peduli lindungi. Kita
Kita begitu cek langsung dari Kemenkes di WA, mereka bilang Indonesia gila ya kemajuan teknologinya loh. Saya kan pakai aplikasi Peduli Lindungi, kita makan di restoran, saya hidupin warnanya kuning. Saya bilang, Pak, di sini banyak yang terkena COVID. Kok ibu tahu? Aplikasi saya nih berbunyi warna kuning. Dia bilang canggih ya Indonesia. Makanya kalau mau duluan antikris Indonesia dulu ke Amerika. Yang pasang chip itu. Kita sudah sampai di sini. Teknologinya mereka belum tahu apa-apa di sana. Mereka masih pakai kartu. Kemana-mana vaksin tunjukin kartu. Kita di mall ting ting ting. Walaupun punya orang ting ting lewat. Negara berflower. Jadi saudara, akhirnya gara-gara saya positif itu, tiket dirubah-rubah berangkatnya, terpaksa jadi 1 bulan. Tapi itu rencana Tuhan. Jadi saya bisa ke Colorado. Puji Tuhan, akhirnya datang WA, Bu, karena ibu di Amerika, ibu nanti pelayanan di sini. Yang atur di sana semua. Minggu pertama saya khotbah di Philadelphia, minggu kedua di New York, minggu ketiga di Colorado, minggu keempat balik ke Philadelphia. Jemaat mesbah doa dari berbagai negara. Bu, ibu berangkat ke Atlanta, Bu, tiket hotel, pesawat, semua kami bayar. Tidak bisa. Ibu berangkat ke LA, Bu, tidak bisa. Saya punya waktu di sini cuma 1 bulan. Saudara, saya melihat bagaimana orang-orang itu luar biasa. Dia menyambut kedatangan Sang Pembawa Kabar Baik. Kalau saudara mau jadi orang yang membawa kabar baik, saya yakin ini Alkitab yang ngomong loh, bukan kita yang ngomong. Kemarin saya upload di Instagram, saya dapat hadiah mobil. Yang ikut IG saya berapa banyak follower saya? Yang belum tolong ya. Dapat hadiah mobil dari seorang jemaat mesbah doa. Ibu, saya mau kasih ibu mobil ya, karena saya berterima kasih ibu tidak pernah mengenal lelah untuk memberitakan Injil. Saya dikuatkan dan kami keluarga banyak diubahkan. Jadi saya mau kasih ibu mobil. Jadi saudara, saya melihat bagaimana Tuhan itu menyediakan. Kita di Amerika ya kemarin udah mau pulang, tinggal 1 hari. Saya berangkat dikasih bisnis plan. Saya di sana, kita mau ke, ibu mau nggak lihat ke Niagara, Bu? Mumpung ibu sudah di sini. Ya boleh. Ya udah, saya cek pesawat dulu ya. Dicek pesawat, Bu, nggak ada pesawat karena di sana penerbangan cuma 1 kali dan itu pesawatnya nggak PP, jadi harus nginep. Kayaknya waktunya nggak cukup. Ya sudah, nggak jadi aja, nggak apa-apa, nanti kapan-kapan lagi saya kesini. Besoknya, Bu, jadi kita ke Niagara. Kan katanya nggak ada tiket pesawat. Ada, Bu, private jet. Saya pikir cuma Syahrini yang bisa naik. Ternyata seorang baby Basir. Saya sama suami dia udah kayak Reno Pala. Ya. Tapi ya sebenarnya ya itu hanya fasilitas duniawi yang kita diizinkan saja menikmati. Tapi jangan hati kita melekat di sana. Saya bilang sama bapak itu, Pak, ngapain? Rugi banget buang uang sebanyak itu buat sewa cuma untuk, jadi kita pergi lihat Niagara pulang lagi loh. Sultan tenang. Tapi saudara, mereka bilang, Bu, ibu nggak merasa ya, ibu itu hamba Tuhan kelas bangsa-bangsa loh. Padahal saya tidak merasa saudara, karena kita selama ini pelayanan memberitakan Injil itu kan cuma di studio yang 3x3. Yang panasnya minta ampun di studio saya itu, ya. Kita itu cuma di situ tiap hari syuting di situ. Saya tidak pernah merasa ternyata waktu kita memberitakan kabar baik itu dampaknya, dan yang sangat membuat saya sukacita waktu kita pelayanan di setiap negara itu, saudara. Pendengar mesbah doa itu datang. Bahkan waktu saya di Colorado ada yang terbang 6 jam loh. Itu datang ke situ cuma mau ketemu saya. Seorang pendengar mesbah doa, dia cium tangan saya. Ibu Dewi, setiap malam saya tuh lihat ibu siaran, saya liatin tangan ibu. Saya bilang sama Tuhan, satu saat Tuhan, saya mau cium tangannya Bu Dewi itu. Dan benar ibu datang ke sini, Bu. Saya bersyukur. Kenapa ibu bersyukur? Ibu tahu karena firman yang ibu beritakan, saya banyak diubahkan, Bu. Saya dulu pemarah, saya dulu tersinggungan, saya dulu tiap hari berantem sama suami.
tapi Tuhan ubahkan saya. Sekarang bahkan suami saya udah sakit. Dia sakit tuh kayak hilang ingatan karena udah tua. Jadi itu kayak orang gila, Bu. Tiba-tiba bisa marah, bisa ngamuk. Tapi Tuhan itu luar biasa. Dia bilang, kamu suami saya sudah datang sakitnya, dia hilang ingatan semuanya, dia marah-marah. Saya praktekin firman yang Ibu sampaikan. Saya berkata kepada suami saya, hai, tenanglah jiwamu dalam nama Yesus. Tiba-tiba suaminya mau ngamuk, diam, tenang. Firman itu berkuasa. Berita Injil yang kita beritakan itu punya kuasa, saudara. Makanya jangan anggap remeh. Saudara beritakan kepada keluargamu, saudaramu, saudara, Tuhan itu panggil kita. Tuhan selamatkan kita. Bukan cuma untuk jadi orang Kristen, saudara datang hari Minggu duduk diam bikin panas itu kursi gereja. Bukan. Tuhan mau kita ini setelah diselamatkan, ayo kita berbawa kabar baik itu kepada orang lain. Amin. Saya bersyukur seorang dokter yang pernah bersaksi di Mesbah Doa, kalau saudara ikut dan mendengarkan. Ini memang panas banget ya saudara. Memang ini neraka mulai bocor. Jadi bertobatlah kau ya sebelum waktunya tiba. Ini kita belum rasa neraka aja udah panasnya kayak begini. Bagaimana neraka itu ya? Jadi janganlah sampai kita itu menerima penghukuman. Bagaimana supaya kau memperoleh mahkota masuk surga, menangkan jiwa. Tapi kita tidak bisa menangkan jiwa sebelum kita melakukan ayat yang ke-6 bisa dikatakan. Ayat yang ke-7 kan tadi betapa indahnya kelihatan kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Tapi ayat yang ke-6 berkata begini, sebab itu umatku akan mengenal namaku. Dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah Dia yang berbicara. Ya, aku, itu Tuhan Guru besar. Saudara, bagaimana kita bisa memberitakan Injil kepada orang lain? Hanya ketika engkau mengenal Tuhan dengan benar dan engkau mengalami Tuhan secara pribadi. Ada hamba Tuhan yang bertanya kepada saya, Bu Devi, saya ini hamba Tuhan di desa. Saya pengen belajar dari Ibu bagaimana khotbah itu yang bisa menyentuh. Karena saya tuh kalau dengar khotbahnya Ibu kayaknya menyentuh. Saya bilang, hidupi apa yang kamu khotbahkan dan khotbahkan apa yang kamu hidupi. Amin. Maka itu akan menjadi firman yang hidup. Kita tidak akan pernah bisa memberitakan Injil orang bertobat kalau engkau sendiri tidak menghidupinya. Kenapa kita nggak punya cukup kekuatan, keberanian untuk menginjili orang? Karena setan menuduh hidupmu. Kamu aja belum beres, makanya hari ini bereskan hidupmu supaya engkau bisa dipakai Tuhan di akhir zaman ini, katakan. Gak main-main. Saya bersyukur gereja ini sedang membangun sebuah jemaat yang menuju kepada kedewasaan. Berhenti jadi Kristen alay, lebay, baper, sibuk dengan masalahnya sendiri dan tidak pernah mengingat kepentingan Tuhan untuk dia bisa mendewasakan orang lain. Bagaimana mungkin kita bisa mendewasakan orang kalau kita sendiri masih tersinggungan, ya apa dikit marah, pakai media sosial untuk beritakan firman. Jangan curhat di media sosial, amin. Ada orang Kristen yang suka curhat di media sosial kan? Katanya keluarga itu gini. Padahal hatinya busuk. Coba saudara, curhat di media sosial. Dia berantem sama kakaknya, berantem sama iparnya, curhatnya di Facebook. Mempermalukan diri sendiri. Jangan, beritakan firman. Ya, ada yang bilang, tapi Bu saya tertuduh Bu. Orang bilang, tuh hidupmu aja belum benar. Makanya benerin dulu hidup. Amin. Jangan orang kepahitan terus-menerus, tapi tiap hari firman. Ada juga orang begitu. Tiap hari firman, tapi padahal hidupnya kepahitan, sama suami ribut, sama istri ribut, sama siapa ribut. Tapi sibuk memberitakan firman. Yuk saudara, selama ada waktu kita benerin dulu hidup kita. Waktu kita benerin hidup kita, ada kuasa dalam diri kita. Engkau ngomong satu kata, orang bisa bertobat loh. Ada seorang yang telepon saya, Bu saya tadinya mau bunuh diri gak jadi, dia dari luar negeri. Kenapa? Saya ini menghadapi masalah dalam keluarga, dalam keuangan, terus istri saya itu begini-begini. Akhirnya saya cari pelarian karena saya stres. Saya selingkuh dengan teman saya. Waktu saya selingkuh itu saya semakin pusing Bu. Memang dosa itu pasti akan bikin saudara pusing, makanya jangan coba-coba. Ya. Lalu dia bilang, saya akhirnya memutuskan untuk bunuh diri karena sudah tertekan dari segi keuangan, rumah tangga, selingkuh.
Dosa begitu mengintimidasi saya sudah memutuskan lebih baik saya mati bunuh diri, sudah cukup. Saya lagi lewat, Bu, istri saya itu tiap hari dengar khotbahnya Ibu. Pas saya lewat, Ibu lagi ngomong begini, ada orang bodoh mau bunuh diri ya, nggak usah bunuh diri juga bakal mati kok. Saya tersentak, Bu. Sepertinya perkataan itu bagi saya, saudara nggak usah repot-repot bunuh diri, paling juga mati. Sekarang itu banyak orang mati kena COVID aja mati kok, apalagi mau bunuh diri. Dan itu menemplak dia, padahal dia cuma sambil lewat tuh. Tetapi ketika kita menghidupi firman, setiap perkataan kita diurapi Roh Kudus, itu nangkep loh jiwa itu. Dia bilang, waktu saya dengar itu, Bu, saya masuk ke kamar, saya nangis minta ampun sama Tuhan. Lalu diam-diam saya ikuti khotbah Ibu, saya catat nomornya, sekarang saya telepon Ibu. Nggak jadi bunuh diri, saudara. Padahal saya cuma ngomong begitu. Waktu untuk menghidupi firman, engkau ngomong ke suami, ada kuasa yang keluar. Engkau ngomong ke istri, ada kuasa yang keluar. Makanya saudara, ayo, kita sudah gak punya banyak waktu. Hari-hari ini kita udah gak tahu ke depannya mau bagaimana. Ayo kita tunduk saja kepada firman. Kita mau hidup menjadi pelaku-pelaku firman. Bahkan kita mau berkata, pakai hidup kami Tuhan. Jangan sibuk dengan masalahmu sendiri. Jangan merasa terlalu menderita. Di luar sana banyak orang yang lebih menderita dari saudara. Katakan, ya, banyak orang. Makanya saya tuh bersyukur Tuhan izinkan saya sudah pernah melewati semuanya. Jadi kalau ada orang berselingkuh, saya gini, baru berapa lama, sekian, saya lebih lama. Ya, mau masalah apa? Saudara mau ngomong gak punya duit, datang sama saya pernah mengalami. Bukan 1-2 hari, bertahun-tahun. Bahkan saya sering bersaksikan, awal pandemi saja kita ini sudah nggak tahu mau bagaimana hidup. Saya bilang sama suami, yang terburuk mungkin kita jual rumah Jakarta, kita pulang Solo. Karena nggak tahu ke depan bagaimana. Itu awal tahun lalu. Kita udah siap kehilangan rumah. Anak saya mau kuliah, nggak usah nak. Berapa? 70 juta. Nggak usah kuliah, tidak menentukan masuk surga. Kalau itu saya mau hibur diri. Siapa yang sangka? Engkau percaya saudara, ketika engkau setia hidup dalam firman, Tuhan bisa membalikkan keadaan. Saya mau bersaksi kepada saudara, tahun ini kita nggak jadi jual rumah, malah beli rumah, bangun studio sekarang. Kok nggak wow ya? Jadi saya bukan hanya mengkhotbahkan, tapi saya menghidupi apa yang saya khotbahkan. Dan apa yang saya khotbahkan itu terjadi dalam hidupku. Bukan cuma teori. Nanti kita jadi Kristen katanya, kayak orang buta nyanyi, pelangi-pelangi katanya, alangkah indahmu katanya, merah kuning hijau katanya, tapi dia nggak lihat. Ayo kita ngalami Tuhan secara pribadi. Engkau harus mengenal kata Tuhan. Engkau umatku harus mengenal namaku kata Tuhan. Ya, dan mereka akan mengerti. Firman ini berkata, waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah Tuhan. Kenapa? Karena banyak orang Kristen ngaku percaya Tuhan, tapi tidak ngerti bahwa dia benar-benar Tuhan. Mungkin perkataan saya ini terlihat biasa, tapi bagi orang yang mau sungguh-sungguh benar mengalami Tuhan, ayo alami Tuhan saudara. Suami istri hidup rukun bersama, gandeng tangan. Setiap kali ambil keputusan, libatkan Tuhan dalam rumah tanggamu. Amin. Yang muda-muda mau pacaran, libatkan Tuhan. Artinya apa? Baca firman. Jangan kayak tadi, Bu, tunangan saya sudah tunangan tapi masih kirim kata-kata mesra sama cewek. Putus saja dalam nama Yesus. Ya, nggak usah. Ayo kita nih, ya kenapa banyak orang itu hidupnya menderita? Karena mereka tidak mau bersepakat dengan Tuhan. Saudara, Tuhan mau pakai saudara untuk menjadi pemberita Injil. Tetapi engkau terlebih dahulu harus mengenal siapa Tuhan itu. Engkau terlebih dahulu harus mengerti. Jangan cuma jadi Kristen, tapi ngerti. Oh Tuhan itu maunya itu begini. Oh Tuhan itu maunya saya begini. Oh Tuhan gak mau kalau saya begini. Oh Tuhan, makanya kenapa kita belajar perjanjian lama. Seorang ibu yang saya, Bu Dewi, saya ini jadi Kristen puluhan tahun. Jujur saya tidak pernah membuka perjanjian lama itu. Kenapa? Saya takut baca perjanjian lama.
Tapi waktu saya ikuti mesbah doa itu, ternyata perjanjian lama banyak sekali nilai dan pelajaran yang membuat kita mengerti tentang siapa Allah itu. Tuhan itu Tuhan yang penuh kasih, tapi Dia juga bisa murka. Amin, saudara. Kenapa ada perjanjian lama ditulis? Supaya kita belajar tentang sifat Allah. Kalau bangsa ini nurut mengikuti perintah Tuhan, ya hidupmu diberkati. Tapi kalau engkau mengikuti keinginanmu sendiri, menyembah kepada Allah yang lain, maka hidupmu akan dimurkai. Dan untuk keluar dari perlindungan Tuhan, kenapa kita belajar Alkitab? Biar kita tahu dan mengerti siapa Tuhan. Waktu kita tahu dan mengerti siapa Tuhan, kita ini jadi anak yang dengar-dengaran. Maka Tuhan disenangkan. Saudara, kita punya anak dengar-dengaran, kita senang gak? Senang kan? Itu kita loh. Wah, anakku ini manis sekali, dibilang A, dia A. Jangan anak dibilang A, dia C. Emosi gak kita? Nah, Tuhan itu digambarkan sebagai Bapa. Kalau kita mau begini, kita tahu Tuhan, ampuni aku Tuhan. Aku gak mau menyakiti hatimu Tuhan. Aku mau jadi anak yang dengar-dengaran. Bapa itu, saudara minta apa? Halo? Saya ngomong ini karena saya mengalami. Saya tuh baru ngomong ke suami loh, saya mau beli mobil satu ya, kita kan punya berkat supaya kalau kamu pelayanan ke tempat lain, saya pelayanan gak usah naik Grab. Boleh lah ya, kita beli satu mobil buat saya, biar saya bisa nyetir sendiri. Iya, baru mau DP, baru DP. Ada orang, Bu, shalom, Ibu jangan tersinggung ya, saya disuruh Tuhan beli Ibu mobil. Loh, minta maaf loh, padahal mau memberkati mobil. Ibu jangan tersinggung lah. Coba kalau yang WA semua begitu. Bapak bahagianya aku ini, WA bawa masalah gini, kok gak dijawab-jawab? Tapi ya sudah, itulah saudara, memang harus seperti itu. Saya melihat, belum bayar loh, baru DP loh. Tuhan bilang, oh anakku, kita ini kan kalau anak yang kita sayang, dia baru nyinggung nih ya. Ini saya imam habis sih, belum ngomong minta loh, ya udah beli. Kenapa? Karena anak ini berkenan di hati kita. Tapi kalau anak jengkelin, dia biar ada orang tua bilang biar menangis air mata darah. Itu orang Sulawesi punya istilah sih. Tapi saudara, ayo kita jadi anak-anak yang dengar-dengaran sama Tuhan. Kita tunduk sama Tuhan. Kenapa? Karena engkau kenal siapa Bapa. Engkau mengerti siapa Tuhan itu. Oh, kalau saya gini Tuhan tuh gak mau. Kalau saya gini, yuk percaya pada Tuhan. Serahkan hidupmu. Di masa pandemi ini kita melihat mau kaya mau miskin semua digoncang. Gak ada saudara, orang mau bilang kekayaan apa yang bisa diharapkan. Betapa banyak orang kaya yang duitnya sekarang banyak kena di saham. Mau di apa coba? Kita gak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Satu-satunya harapan yang tidak pernah berubah. Zaman ini akan terus berubah, tapi percayalah firman Tuhan itu gak pernah berubah. Kenapa engkau harus terus memperkatakan, memberitakan kabar baik itu? Saudara, dengan zaman media sekarang, saudara nggak usah bilang saya nggak bisa mengikuti. Saudara share aja tuh, bagiin tuh khotbah-khotbah saya tuh. Ada seorang ibu yang bilang, Bu Dewi, saya setiap malam saya bagi ke 50 orang. Itu mesbah doa. Dan puji Tuhan Bu, dari sekian banyak itu, puji Tuhan, banyak banget yang merespon dan sekarang mereka mengalami perubahan hidup. Bukankah itu yang Tuhan mau? Ayo kita berubah saudara. Soal berkat, uang, kekayaan tidak perlu kita cari. Karena Alkitab berkata, Bapa memberikan kepada orang yang dikenan oleh. Amin. Tuhan itu memberikan. Waktu kita mengejar perkenanan Tuhan, Yesus bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu ditambahkan kepada. Kita bangkit berdiri bersama. Terima kasih Tuhan. Kami percaya musim akan selalu berganti, tapi kasih Tuhan tetap abadi di dalam hidup kami. Biar secara perlahan kita naikkan pujian. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah. Selamanya
yakin Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Dia pelihara, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai dari rambutku, takkan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyerahkanku dan peliharaku seumur hidupku. Jemaat saja angkat tanganmu, katakan Tuhan selalu. Tuhan selalu. Yes, benar Tuhan. Kami percaya janji firman-Mu itu ya dan amin. Bapa, Engkau selalu menjaga. Yes Lord. Bahkan selai tidak akan jatuh tanpa Engkau izinkan. Yes, amin. Tanpa seizinku. Katakan dengan iman, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Saudara, jangan pernah ragukan kasih Tuhan. Sekalipun hari ini mungkin engkau sedang berada di satu keadaan yang rasanya tidak mungkin Tuhan, Engkau punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang besar. Perkatakan firman-Nya, karena firman Tuhan itu tidak pernah gagal. Dia akan melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Hari ini berkata, aku percaya aku punya Tuhan yang besar. Aku percaya Engkau Tuhan yang sanggup menolong. Apa yang Engkau perkatakan, itu yang Engkau imani dan itu yang akan terjadi dalam hidup. Saudara, yang datang suami istri boleh bergandengan ini. Yang datang suami istri bergandengan tangan, katakan Tuhan, kami bawa keluarga kami bawa rumah tangga kami. Biarlah Engkau Tuhan yang turut bekerja. Kami menyerahkan semua hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tolong kami Bapa, dengan kekuatan kami tidak pernah mampu menjadi orang yang berkenan kepada-Mu. Hanya ketika Roh Kudus mengurapi kami, Tuhan mampukan kami, maka kami sanggup menikmati semua badai di hidup ini. Yang Engkau lakukan hari ini, angkat iman, perkatakan firman-Nya, perkatakan firman Tuhan, perkatakan iman-Mu, bahwa Dia Allah yang sanggup menolong, melepaskan dan memberkati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Katakan sekali lagi, Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga kami, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku.
seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan penghianatku seumur hidupku. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah menguatkan kami, menasihati kami, mengingatkan kami, menegur kami dan mengarahkan kami, membawa kami kepada seluruh kebenaran-Mu Tuhan. Kami boleh berdiri kuat sampai detik hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa ada tangan Tuhan di balik semua ini Tuhan. Engkau yang menolong kami, membawa kami Tuhan, melewati segala situasi dalam hidup kami. Kami percaya bahwa semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Sekali lagi berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Berkati dalam setiap pelayan keluarga, bahkan dalam setiap pelayanan media Tuhan. Engkau berkati urapi, sehingga lewat pelayanan ini Tuhan ada banyak jiwa-jiwa yang boleh jangkau Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Pakai sarana media ini Tuhan menjadi alat untuk mengabarkan Injil. Karena lewat penggambaran Injil ini Tuhan, Engkau akan datang pada kali yang kedua. Terima kasih Bapak Surgawi, meteraikan setiap firman-Mu dalam setiap hidup kami, supaya kami tidak berdosa di hadapan Engkau. Demi nama Yesus, kita yang percaya kita bersama-sama. Amin. Puji Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan yang berdoa Tuhan. Kita kembali, kita akan memberikan persembahan syukur kita.